Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Susi dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Baik, selamat pagi Oma Susi. pagi Yosua. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Luar biasa. Luar Puji biasa, Tuhan. puji Tuhan. Nah, hari ini kita mengawali bulan yang baru, Oma. Bulan April, tanggal 1 April. Nah, kita ingin mendengarkan kisah dari siapa, Oma? Dari Santo Hugo. Oh, Santo Hugo. Wah, Ya, ini dia sepertinya... adalah seorang uskup. Oh, seorang uskup apalagi ya. Nah, ini ya. sepertinya namanya mungkin kita cukup sering dengar, tapi ya kisahnya mungkin kita belum banyak tahu ya. Baik, langsung saja Oma, bagaimana kehidupan awal dari Santo Hugo ini, seorang uskup ini, Oma? Dia tuh, makasih Yosua. Hugo itu dia berasal dari Perancis. Baik. Dia Perancis, terus dia dilahirkannya di daerah Dauphine. Dia lahir tahun 1053. Baik. Nah, orang tuanya itu adalah keluarga bangsawan. Tapi ibunya mendidik dia waktu dia mau dewasa itu, ibunya mendidik dia secara hidup bersedekah, Baik. berdoa dan juga berpuasa. Baik. Jadi waktu beranjak dewasa tuh dia jadi pemuda yang tampan dan baik, punya kecerdasan berpikir, dan kemudian dia menjalankan pekerjaannya di bidang hukum. Baik. Gitu. Terus sudah gitu, tapi pada waktu Konsili Avignon tahun 1080 itu Paus Gregorius VII tiba-tiba memilih dia menjadi uskup di wilayah Grenoble. Baik. Dia sangat terkejut karena waktu itu dia adalah seorang awam dan belum ditahbiskan. Iya. Belum ditahbiskan, tapi mungkin ya karena situasi dan kondisi saat itu ya, makanya Paus Gregorius itu mengambil keputusan itu. Baik. Terus ya hati kecilnya sih nggak mau juga. Nggak mau. Hati kecilnya Hugo itu karena dia pengennya sih jadi pertapa. Pertapa, baik. Jadi seorang rahib di pertapaan gitu, itu keinginan dia. Tapi ya karena dia patuh sama uskup, ya udah dia ikut Keputusannya. keputusan Paus itu. Baik. Kemudian ditahbiskan dan menjadi uskup di Grenoble. Baik. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa Hugo ini pada awalnya seorang yang hidupnya memang sudah baik begitu ya, dari awalnya dididik keluarga dengan begitu baik, dan bahkan tadi Oma sudah menyampaikan bahwa ternyata Hugo ini belum pernah ditahbiskan. Nah, tetapi ditunjuk oleh Paus Gregorius ke-7 menjadi uskup. Nah, ini kan sepertinya bukan keputusan yang sembarangan mungkin ya, karena kalau kita lihat seorang awam begitu tidak pernah ditahbiskan, tetapi ditunjuk langsung oleh Paus menjadi seorang uskup pemimpin, ini kan tentu banyak pertimbangannya. Nah, sekarang kita akan lihat Oma, bagaimana setelah beliau ditunjuk sebagai uskup, apa yang beliau lakukan dalam karya pelayanan beliau sebagai uskup ini, apa saja yang Hugo lakukan, Oma? Nah, dia tuh waktu dia mulai menjadi uskup di Grenoble itu, situasi di sana itu mengalami kemerosotan. Baik. Kemerosotan iman, kemerosotan moral ya, sehingga di sana banyak kekacauan. Baik. Kekacauan, terus dia mulai dengan pembaruan hidup warga di sana dan umat di sana itu, terus kebiasaan-kebiasaan berbuat dosa itu semua
semua mulai ditata oleh Hugo ini. Nah, Baik, terus sudah gitu dia juga menetapkan rencana-rencana yang cukup bijak untuk umatnya ya. Nah, terus dia juga disayang, dapat belas kasihan dari umatnya karena dia begitu telaten dan open ya ini umatnya itu gitu. Terus dia bikin juga, dia suka mati raga karena dia kan cenderung untuk jadi pertapa ya. Jadi dia ini sekali gitu. Baik. Nah, lalu dalam perjalanannya itu apakah ada semacam kebimbangan begitu? Karena kan tadi Oma sudah mengatakan bahwa Hugo ini pada awalnya ingin menjadi seorang pertapa, tetapi kemudian ditunjuk menjadi seorang uskup. Nah, ada tidak kebimbangan yang dialami oleh Hugo ini dalam perjalanannya, Oma? Ada dia karena lubuk hatinya kan tetap dia menjadi ingin menjadi pertapa ya. Jadi dia dia karena keinginannya itu, terus dia meninggalkan Grenoble itu, dia meninggalkan, terus sudah gitu kemudian dia bertapa. Bertapa, tapi sesudah 2 tahun dia hidup dalam pertapaan itu, dia dipanggil lagi oleh Bapak Paus untuk menjadi uskup kembali gitu. Tapi ya karena dia pikir ya akhirnya dia sadar bahwa keinginan Tuhan itu lebih penting daripada keinginan diri sendiri. Makanya dia kembali menjadi uskup di sana. Tapi dia itu sering sakit, sakit kepala, terus sudah gitu pencernaan juga dia suka sakit dia ini. Terus tapi dia memaksakan diri gitu, tetap bekerja sebaik mungkin. Baik, jadi kita lihat bahwa dalam kebimbangannya begitu, ternyata Uskup Hugo ini tetap setia dengan panggilannya sebagai seorang uskup, meskipun terkadang itu tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Tadi Oma sudah mengatakan bahwa keinginan Tuhan itu lebih penting daripada keinginan diri sendiri. Nah, lalu selanjutnya Oma, dalam perjalanannya sebagai seorang uskup, ada tidak peran-peran penting yang beliau jalankan dalam penggembalaannya kepada umat? Ada tidak Oma? Dia ada juga, dia mendirikan satu ordo. Satu ordo itu ordo Carthusian. Itu ordo pertapaan didirikan oleh Santo Bruno dulu. Nah, kemudian ini ordo ini menekankan hidup doa dan kontemplasi ya. Hugo ini mendapat penglihatan bahwa Santo Bruno ini dengan 6 orang rahib jalan di bawah 7 bintang di langit gitu. Dia melihat itu, kemudian dia menerima rahib itu. Dia menerima ke-7 rahib itu di keuskupannya. Kemudian dia menerima, kemudian dia cari tempat di satu pegunungan, satu gunung alpin ya. Kemudian dia mendirikan biara pertapaan di sana. Baik, jadi ternyata mungkin meskipun tidak menjadi seorang biarawan atau pertapa, tapi ternyata Uskup Hugo ini berperan penting dalam mendirikan sebuah pertapaan begitu ya, Oma ya, Ordo Carthusian begitu. Nah, lalu terakhir Oma, bagaimana kisah akhir dari hidup Santo Hugo ini sehingga kemudian dia dihormati dan diberi gelar kudus oleh gereja, Oma? Jadi dia menjalani hidup sebagai uskup itu di Grenoble ini cukup lama. Karena di dalam tugas penggembalaannya itu dia mengalami pergantian sampai 6 kali.
6 kali pergantian Paus, ya? pimpinan ya. Ya. Jadi sejak Gregorius ke-7 yang mengangkat dia itu, dia akan memilih itu, kemudian sampai 6 kali dia ini. Kemudian dia ingin mengundurkan diri pada saat dia berusia 70-an tahun gitu, dia mau mengundurkan diri, tapi dia tetap diminta untuk tetap bertugas di keuskupannya itu. Nah, kemudian karena uskup inilah yang cocok untuk umat di sana, ya. Jadi susah untuk Bapak Paus waktu itu untuk menggantinya, ya. Mencari pengganti. Iya. Nah, kemudian tapi akhirnya ya dia meninggal pada tanggal 1 April persis, jadi peringatannya makanya hari ini kita peringati ya. Baik. Tapi dia meninggal itu tahun 1132. Wow, lama sekali cukup ya. Ya. Lebih dari berapa tuh? Hampir 1000 tahun yang lalu mungkin ya. Jauh sekali, ratusan tahun yang lalu ya. Dia dikanonisasi sebagai santo itu oleh Paus Innocentius. Paus Innocentius kedua itu tahun 1134. Berarti hanya 2 tahun. Wih, ya, cepat sekali ya. Cepat sekali. Berarti sekali. memang tugasnya dan teladannya itu memang sangat dirasakan di sana ya. Mengingat situasi Grenoble saat itu kan. Betul. Ya. Baik, terima kasih Oma Susi sudah menceritakan dengan sangat jelas mengenai Santo Hugo yang kita peringati pada hari ini tanggal 1 April ini. Jadi memang kenapa kita memperingatinya pada 1 April, karena beliau Santo Hugo wafat pada tanggal hari ini 1 April tahun 1132, dan ternyata tidak butuh waktu yang lama ya Oma ya. Hanya 2 tahun setelah wafatnya beliau dikanonisasi, dinyatakan kudus oleh gereja sebagai seorang santo. Jadi karena ya itu tadi pelayanannya mungkin yang luar biasa ya Oma ya. Jadi kalau kita melihat kisahnya sejak awal, beliau yang bukan seorang tertahbis tetapi ditunjuk menjadi seorang uskup, bahkan dalam perjalanannya dia mengalami kebimbangan, sempat mengundurkan diri lalu kembali lagi, dan sampai akhir hayatnya dia setia begitu ya Oma ya. Setia dengan tugas pelayanan meskipun sakit-sakitan, mungkin usia sudah tua juga. Jadi saya kira ini teladan yang baik sekali di awal bulan ini kita khususnya bagi opa-oma, para pemirsa Oke hari ini, bahwa ternyata meskipun dalam kebimbangan kita, Tuhan tetap mempercayakan kita dalam pelayanan. Jadi selama kita istilahnya masih kuat gitu ya. Jadi kita harus terus melakoni sampai akhir hayat. Jadi luar biasa sekali teladan Santo Hugo yang kita renungkan pada hari ini. Dan untuk tidak dilupakan bahwa dia bermoto bahwa keinginan Tuhan itu lebih penting. Nah, itu betul sekali Oma. Keinginan Tuhan lebih penting daripada keinginan diri sendiri. Baik, itu adalah nas kita, pesan kita hari ini. Semoga apa yang diminta oleh Tuhan itu dapat kita laksanakan dengan baik, bahkan kita bisa meneladani apa yang sudah Santo Hugo berikan kepada kita. Betul. Baik, Oma Susi, terima kasih banyak sekali lagi sudah berbagi kisah kepada kita tentang Santo Hugo, sebuah teladan yang luar biasa bagi kita. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Hugo, doakanlah kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.
Que hari